Shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, walaupun di masa-masa liburan kita tetap datang beribadah di gereja tercinta kita. Biarlah pada pagi hari ini kita bisa menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sembah nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang selalu setia dalam kehidupan kita, yang selalu menolong hidup kita dan memberikan kekuatan bagi kita. Mari kita sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mulialah nama-Mu Tuhan, Kau Allah yang perkasa. Yesus, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, kasih karunia-Mu Tuhan. Kami datang padamu, memuji nama-Mu Tuhan. Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Anugerah-Mu yang terindah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Kita datang pada Tuhan, kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau yang pulihkan kami, amin Tuhan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan iman kita katakan, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur dengan apa? Dengan apa kan ku balas
di pagi berdiri, kita mau datang lebih sungguh lagi. Kita katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau berikan hidupku, sebab Kau harapan kami. Jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, dengan apakan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu dengan
Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Setiap hari kami jalani dengan penuh sukacita dalam Tuhan. Sebab kami tahu bahwa Tuhan yang memberikan pengharapan luar biasa dalam kehidupan kami Bapa. Ajar kami setiap harinya Bapak makin dekat kepada Tuhan. Ajar kami selalu berpegang teguh hanya kepada Tuhan, tidak ada yang lain Bapak. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan sekali lagi. Sebelum duduk, kita salam kanan kirinya, katakan selamat hari liburan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jika sudah, silakan duduk. Masih semangat muji nama Tuhan, amin. Walaupun di masa-masa liburan kita harus semangat muji nama Tuhan. Kita katakan, bangkit surga nama Yesus. Kita bertepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari, mari, surga nama Yesus. Maju, katakan kuasanya.
naikkan pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Namanya, mari semuanya kita katakan. Oh, 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 Engkaulah Raja, yes. Amin. Yang menghancurkan kufur dan membebaskan, kami mau bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkarya dan memberitahu untuk selamanya. Yes. Sama-sama kita katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Sebab kita akan satu kasih, satu hati kami nyatakan, yes, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kufur dan membebaskan jiwa kami. Kita mau bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berkarya dan memberikan. Kita katakan, Engkaulah Raja, yes, atas dunia, dan membebaskan jiwa kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memberitahu untuk selamanya. Yes. Sebab Tuhan yang berjaya dan memerintah sampai selama-lamanya. Kemuliaan bagi nama Tuhan tempat maha tinggi. Kita mau naikkan, biarlah dari kemuliaan sampai kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari semuanya. Segenap manusia menyembah indah kemuliaan-Mu Bapa. Angkat kaki dari kegelapan, dengarkan yang sungguh Kau Yesus.
hidup ini, sinar kemuliaan. Amin. Mari semua Tuhan kita katakan, karena manusia berkembang mengembangkan kemuliaan-Mu Bapa. Kau angkat kami dari kegelapan, menyatakan syukur Kau Yesus yang terhebat. Kita katakan tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau. Ini yang terbaik, ini yang terbaik menjadi bagian hidupku. Yes, dari kemuliaan sampai Engkau membawaku semakin bersinar, tetap bersamamu, tetap semakin nyatakan sinar kemuliaan. Bermusik puji nama Tuhan. Mari firman Tuhan kita katakan, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi Engkau, tiada satupun dapat menghalangi. Ini yang terbaik, ini yang terbaik dan menjadi bagian hidupku, bagian hidupku, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Engkau membawaku semakin bersinar, tetap bersamamu teman. Amin. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan, nyatakan Tuhan bagi hidup ini. Sinar kemuliaan. Oh, amin. Mulia bagi nama Tuhan Bapa ini. Yes. Kita akan dalam firman Tuhan. Kita mau datang pada Tuhan. Sebab Kau Allah yang kudus dalam hidup kami Tuhan. Hanya nama-Mu yang disanjung dalam kehidupan kami. Mari kita datang dengan sungguh hati kita. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus.
berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Katakan Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Kau Allah yang kudus. Dengan iman kita katakan Kau Allah, Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus. Amin Tuhan. Kita hanya bagi nama Tuhan Yesus saja, sebab Engkaulah Tuhan, Engkau
Engkaulah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkaulah Tuhan yang menjadi juru selamat kami. Engkaulah Tuhan yang mengasihi, yang memperdulikan kehidupan kami, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Kami boleh datang kembali beribadah di dalam rumah-Mu. Kami percaya pagi hari ini Roh-Mu yang kudus, yang hadir, yang bersemayam di atas pujian penyembahan kami. Engkau yang disukakan, Engkau yang digirangkan karena kami umat-Mu yang beribadah kepada Tuhan. Engkau berkenan memberkati, Engkau berkenan melawat setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami percaya di mana Roh Allah hadir, di situ terjadi kemerdekaan. Karena itu pagi hari ini kami terima anugerah-Mu Tuhan. Kelepasan, sukacita, damai, sejahtera Tuhan. Bahkan kesembuhan ilahi, berkat-berkat Tuhan menjadi bagian kami. Kami terima di dalam nama Yesus. Mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi. Untuk kami belajar firman-Mu. Berikan kami hati dan telinga seorang murid yang mau diajar, yang mau dibentuk, yang mau dinasihati oleh firman-Mu. Roh Kudus jamah dan lembutkan setiap tanah hati kami menjadi tanah hati yang baik, tanah hati yang siap terima kebenaran firman-Mu. Biar kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh dan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Mari Roh Kudus urapi juga hamba-Mu, jadikan hamba-Mu sebagai alat-Mu yang efektif di tangan-Mu. Biar setiap perkataan dan pernyataan hamba adalah pernyataan dan perkataan yang datang dari Tuhan saja. Kami siap diberkati oleh firman Tuhan di dalam nama Yesus. Semua kita yang siap belajar firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Yuk sekali lagi yuk, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Oke, sebelum duduk seperti biasa coba tengok kiri, tengok kanan, bilang kok gak jalan-jalan? Oke, kalau sudah silakan duduk, puji Tuhan. Iya, jemaat Tuhan boleh katakan shalom. Tetap semangat. Amin. Walaupun yang sudah jalan-jalan ataupun yang belum atau yang tidak sama sekali, no problem ya. Kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan karena Tuhan Yesus tetap baik buat kita. Oke, hari ini saudaraku, saya coba mengangkat satu buah tema, bebas dari iri hati dan kepahitan. Ya, saya berharap saudara yang tidak jalan-jalan, yang cuma bisa memandangi media sosial, lihat teman-teman yang pada jalan-jalan, keluar kota, bahkan keluar negeri, jangan iri hati, apalagi kepahitan ya. Oke, kita akan lihat, boleh lanjut multimedia. Ayatnya dalam Filipi pasal yang keempat, ayat 4-7. Sekali lagi surat Filipi pasal 4 ayat 4-7. Di depan sudah ada, saya akan bacakan. Bapak Ibu Saudara boleh memperhatikan ayat Alkitabnya baik-baik. Demikian firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, ayat ini dicatat atau ditulis oleh Rasul Paulus ketika Paulus sedang ada di dalam penjara. Ketika dalam kondisi yang tidak baik, dalam kondisi yang terisolasi, dalam kondisi yang tidak ada orang lain yang datang untuk menemaninya dalam kesendiriannya. Tetapi saudaraku, Paulus tetap bersuka cita. Hatinya tetap terpelihara dengan damai dan sejahtera. Saudara, saya mau katakan ada begitu banyak orang ketika dia mengalami satu keadaan yang sukar, keadaan yang jatuh, keadaan yang ditinggalkan. Seringkali hatinya berubah, hatinya timbul kepahitan, iri hati,
bahkan kedengkian, saudaraku. Saya jadi teringat seorang nabi terakhir dari perjanjian lama, yaitu Yohanes Pembaptis. Makanya Tuhan Yesus bilang, di antara semua yang terbesar dalam kerajaan sorga, Yohanes yang terkecil. Kenapa? Karena dia masuk dalam perjanjian lama. Waktu dia masih ada di luar dengan berani, dengan gagah perkasa, dia menyatakan kebenaran. Bahkan dia tidak segan untuk menuding ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi dengan sebutan ular beludak. Bahkan dia berani menegur Raja Herodes yang menikahi Herodian, istri dari adiknya, ya, istri dan iparnya, gitu ya, iparnya dia nikahi. Sehingga dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Ketika dia ada di dalam penjara, saudaraku, hatinya mulai goyang. Dia melihat Yesus yang ada di luar sana semakin berkembang dalam pelayanannya, semakin banyak orang mengaguminya, sampai dia mengirim utusan. Apakah benar engkau adalah Mesias yang dinantikan? Atau kami harus masih menunggu orang yang lainnya? Hatinya berubah, saudaraku. Ya, seringkali saya mau katakan, saudaraku, timbul iri hati, timbul kepahitan, bahkan kedengkian dalam hati kita. Seringkali ketika kita ada dalam kondisi yang tidak baik, bahkan kita melihat orang lain kok lebih enak ya, lebih nyaman ya, lebih indah ya kehidupannya dari saya. Hari ini, saudaraku, saya berharap kita semua dapat menjaga dan memelihara hati kita. Sekalipun mungkin kondisi kita, keadaan kita hari-hari ini mungkin sedang dalam keadaan yang tidak baik, tapi kita tetap berlimpah dengan sukacita dan berlimpah dalam damai sejahtera Tuhan. Oke, boleh lanjut. Saudaraku, iri hati dan kepahitan adalah penyakit hati yang merampas damai sejahtera dalam hidup kita. Orang yang memiliki iri hati, begitu melihat orang lain senang, kita susah. Orang lain susah, kita senang. Pasti hidupnya nggak ada damai sejahtera. Hidupnya pasti ada di dalam tekanan. Hidupnya pasti ada di dalam kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan. Namun firman Tuhan memberikan satu jalan keluar agar kita dapat kembali bebas, merdeka, dan bersukacita dalam kebenaran firman yang sebentar kita akan gali dan pelajari. Oleh karena itu kita akan coba belajar, saudaraku, dari nats ini bagaimana kita bisa menang terhadap iri hati dan kepahitan. Oke, lanjut. Yang pertama, saudaraku, saya sudah catat di sana ayat yang keempat. Firman Tuhan bilang, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, apa? Bersukacitalah. Hal yang pertama yang tidak bisa tidak, saudaraku. Kalau saudara mau menjadi pribadi yang berkemenangan, hatimu penuh dengan sukacita. Kita tidak lagi diikat dengan kebencian, kepahitan, iri hati, kedengkian. Hati kita harus berlimpah sukacita karena Tuhan, di dalam Tuhan. Sekali lagi, saudaraku, Paulus menuliskan ini dalam penjara, namun dia tetap bersukacita. Sukacitanya tidak kurang. Kenapa? Karena sukacita sejati bukan karena keadaan. Sekali lagi ya, sukacita sejati itu bukan karena apa yang kita alami, bukan karena apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi karena kita tahu ada kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Karena kita tahu kita ini milik Tuhan. Karena kita tahu kita ini berharga di dalam Tuhan. Yang mengerti boleh bilang amin. Ini yang kalau dalam bahasa Inggris jelas, saudaraku. Kata happy dan kata joy, rejoice. Ya, happy menunjukkan satu sukacita, kebahagiaan, kegembiraan. Oleh karena ada sebab, ada sesuatu keadaan yang membuat saya jadi senang. Kenapa? Oh, saya dapat duit, kaget. Saya dapat berkat besar, saya dapat mobil baru, saya naik gaji, saya naik jabatan. Yes, membuat kita sukacita, itu happy. Karena ada satu keadaan tertentu.
membuat kita bahagia. Tapi saudaraku, sukacita dalam Tuhan itu rejoice. Sukacita yang bukan karena keadaan, bukan karena apa yang terjadi, bukan karena apa yang kita alami, tapi karena ada di dalam hidup kita. Karena kita tahu di dalam hidup kita ada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan bertahta, Tuhan mengasihi kita, dan kita berharga di dalam Tuhan. Amin. Sebab itu sekali lagi saudaraku, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Oke, boleh lanjut saudaraku. Sukacita adalah tanda hati yang sehat dari racun hati. Karena orang yang hatinya penuh sukacita tidak akan memberi ruang bagi iri hati. Sekali lagi ya, sukacita itu menjadi tanda bahwa hatimu itu sehat. Waktu engkau melihat orang lain senang, waktu engkau melihat orang lain gembira, waktu engkau melihat orang lain, sahabatmu, temanmu, saudaramu jalan-jalan ke luar negeri, engkau juga turut senang. Engkau turut bergembira. Waktu orang lain dapat berkat mobil baru, waktu orang lain naik jabatan, engkau ikut senang. Itu tanda hatimu sehat. Amin. Tapi waktu engkau melihat orang lain senang, engkau susah, hati-hati saudaraku. Itu tanda bahwa hatimu tidak baik-baik saja. Tanda bahwa hati kita penuh dengan racun. Makanya saya bilang seringkali dengan istilah hatinya burik, hatinya bengkok gitu ya. Hati busuk. Sekali lagi saudaraku ya, orang yang hatinya penuh dengan sukacita tidak akan memberi kesempatan, tidak akan memberi ruang bagi iri hati. Ya, makanya seringkali saya bilang saudaraku, iblis itu seringkali menaburkan sesuatu dalam pikiran kita. Kecemburuan, iri hati, kedengkian, kepahitan. Tapi bagaimana respon kita? Seringkali saya bilang saudaraku, kita tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala kita. Betul ya? Waktu kita sedang berjalan, tiba-tiba ada seekor burung melintas di atas kepala kita. Kita nggak bisa larang, burung, kurang ajar kamu ya. Kok kamu lewat di atas kepala saya? Nggak bisa saudaraku. Ya suka-sukanya dia mau melintas kan. Tapi kalau dia sudah hinggap di kepala kita, apalagi dia bikin sarang di kepala kita, nah ini beda saudaraku. Kita bisa mengusirnya, kita bisa membuangnya, kita bisa menghadriknya. Betul? Tapi ada berapa banyak orang waktu ditaburi iri hati oleh iblis, waktu ditaburi hati yang mulai kena racun, itu dipelihara di dalam pikirannya dan disimpan di dalam hatinya, maka hatinya menjadi tidak sehat. Kenapa? Karena memberi ruang, memberi kesempatan kepada racun hati, yaitu iri hati dan kepahitan. Iri hati saudaraku muncul ketika kita membandingkan diri dengan orang lain. Nah ini penyakitnya ya. Waktu kita suka banding-bandingkan diri dengan keberhasilan orang, kelebihan orang, kehebatan orang lain dibandingkan diri kita. Oleh sebab itu latihlah diri kita untuk senantiasa bersyukur. Saudara dan saya berbeda satu dengan yang lain. Tapi percayalah, setiap orang masing-masing punya talenta, masing-masing punya karunia. Amin. Oleh karena itu biarlah kita senantiasa bersyukur, mengucap syukur di dalam segala keberadaan kita dan berkat Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu Tuhan pasti tahu pemberian yang terbaik buat setiap anak-anaknya. Menurut kemampuannya, menurut kesanggupannya. Tidak perlu kita banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Orang percaya sejati bersukacita dalam Tuhan bukan tergantung keadaan tertentu, tetapi keputusan iman untuk tetap bersukacita. Sekali lagi ya,
bukan karena keadaan tertentu, tapi keputusan iman kita untuk kita mau tetap bersuka cita. Ya, ini kan ada satu cerita gitu ya, mungkin saudara pernah dengar juga ceritanya. Satu kali saudaraku ada seorang pemuda yang rajin bekerja, ini pemuda sederhana saudaraku. Dia bekerja, dia bertani saudaraku karena dia punya ladang dan memang orang pedesaan tersebut, orang kampung tersebut saudaraku memiliki sebuah pekerjaan yang rutin bagi mereka adalah berkebun, bertani. Ya, satu kali saudaraku entah hama apa yang membuat hasil panen daripada desa itu, kebun pemilik dari pemuda itu saudaraku tidak mencapai kepada hasil yang baik. Ya, kebunnya hasil buahnya itu tidak baik, tidak bagus. Hasil buah-buahannya, hasil sayur-sayurannya tidak bagus. Tetapi sekali lagi saudaraku, dalam kondisi seperti itu sekalipun, dia tetap memilih untuk bersuka cita. Wah, kalau dibandingkan dengan tetangga-tetangganya, teman-temannya yang lain, sekampungnya, orang-orang yang lain yang saat itu sedang juga panen raya. Dari hasil tani mereka, mereka mendapatkan hasil yang begitu bagus, begitu indah, begitu luar biasa. Tapi sekali lagi, dia tetap belajar untuk bersyukur dan bersuka cita. Sekalipun hasil panennya tidak baik, tetapi dia berkata, ya gak apa-apa, bisa dikonsumsi sendiri, bisa untuk dipakai sendiri. Tapi tiba-tiba saudaraku, di tengah-tengah keadaan sukacita kampung itu, tiba-tiba datanglah tentara kerajaan. Mereka mengetahui bahwa kampung itu sedang panen raya. Maka tentara kerajaan tanpa basa-basi mereka merebut hasil panen kampung itu. Ya, desa itu hasil panennya direbut semuanya. Tetapi ketika melihat hasil panen dari pemuda itu saudaraku, yang hasilnya tidak bagus, maka itu jauh dari standar kerajaan. Tidak diambil saudaraku. Ya, sehingga satu kampung yang terselamatkan, hasil panennya tidak diambil oleh para tentara itu. Cuman si pemuda itu. Sekali lagi belajar dari mengucap syukur. Bahkan selanjutnya saudaraku diceritakan, pemuda itu ketika dia sedang berjalan naik kuda, tiba-tiba kudanya terpelecok dan dia jatuh saudaraku. Ya, karena kondisinya cukup kencang pada saat dia berkuda, maka kakinya patah. Ya, semua orang kampung bilang begini, aduh itu pemuda kasihan amat ya, sial amat naik kudanya jatuh sampai kakinya patah. Tapi tiba-tiba saudaraku, keesokan paginya ada berita pengumuman, semua orang kampung di situ, pemuda-pemuda di situ harus menjadi tentara untuk maju berperang di garda paling depan untuk berhadapan dengan musuh lawan yang sangat kuat, yang sangat memungkinkan untuk mereka mati di medan peperangan. Wah, semua orang pemuda dipaksa untuk jadi tentara dan maju berperang. Tapi sekali lagi saudaraku, pemuda yang sedang patah kakinya itu terselamatkan, tidak maju ke medan peperangan. Kenapa? Karena dia tidak bisa berjalan. Sekali lagi saudaraku, dalam segala keadaan belajarlah untuk bersyukur. Amin. Sebab itu bersukacitalah. Sekali lagi senantiasa bersukacitalah. Aku katakan bersukacitalah. Bukan karena apa yang ada pada kita, tapi kita memilih keputusan iman kita untuk tetap bersuka cita. Yang kedua saudaraku, yuk coba kita lihat selanjutnya ayat yang kelima saudaraku. Oke, sekarang Bapak Ibu Saudara yang baca ya, yang tulisannya hijau. 2, 3. Diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Firman Tuhan bilang saudaraku, hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Saudaraku, untuk dapat kita melakukan kebaikan, sikap perbuatan yang baik, maka tidak bisa tidak. Saudara dan saya harus menjadi orang-orang yang murah hati. Sebab itu saudaraku, yuk. Yang kedua, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang berkemenangan.
mematahkan semua iri hati dan kepahitan hati kita ketika kita berlomba dalam kebaikan. Jadilah pribadi yang menunjukkan kemurahan hati. Saudaraku, kemurahan hati mematahkan iri hati dan kepahitan karena menjadi obat yang manjur untuk luka hati. Coba bayangkan, ketika seorang Yusuf yang dicelakai, yang dihianati, bahkan dirancangkan sesuatu yang buruk oleh saudara-saudaranya. Ketika dia dibuang ke dalam sumur, hampir saja dia dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi masih kasih karunia Tuhan, akhirnya dia hanya dijual. Kemudian dia dibawa ke Mesir dan jadi budak. Setelah dia jadi budak, dia bekerja baik, tapi dia difitnah. Sampai dia dibuang ke dalam penjara. Tapi sekali lagi saudaraku, Tuhan mengangkatnya, Tuhan memulihkan hidupnya, bahkan menjadikan dia orang yang sangat berkuasa. Tapi coba perhatikan baik-baik, di tengah-tengah keadaan seperti itu tiba-tiba datanglah saudara-saudaranya kepadanya dan memohon belas kasihan dari Yusuf. Saya mau katakan saudaraku, tanpa kebaikan, tanpa kemurahan hati Yusuf, mudah sekali buat Yusuf saudaraku untuk mencelakakan saudara-saudaranya, untuk membalas dendamnya, untuk mengisi kepahitan hatinya. Ya, tapi sekali lagi saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yusuf? Dia bermurah hati, dia berlomba dalam kebaikan, dia memberikan kasih anugerah untuk saudara-saudaranya. Dan ini menjadi obat yang manjur untuk luka hatinya. Amin. Oleh hari ini saudaraku, kalau saudara ada luka hati, pernah disakiti orang. Sakitnya tuh di sini loh Pak. Ya, lakukan kebaikan. Bahkan buat orang yang pernah menyakiti hatimu. Itu menjadi obat yang manjur untuk luka hatimu. Amin. Oke, saudaraku, orang yang berlomba dalam kebaikan tidak sibuk dengan apa yang dilakukan oleh orang lain. Boleh lanjut multimedia. Tetapi sibuk dengan apa yang dapat dilakukan bagi orang lain. Kenapa kita iri hati? Karena kita kebanyakan ngurusin orang. Suka banding-bandingin diri dengan orang lain. Suka merhatiin orang lain. Tapi nggak mau merhatiin diri kita sendiri. Makanya waktu kita liatin orang lain senang-senang, happy-happy, jalan-jalan, kan kita nggak tahu itu hasil mungkin uang pinjaman atau kartu kredit digesek yang nanti jadi beban buat mereka, kan kita nggak tahu urusannya. Tapi kita cuma lihatnya, wah pokoknya mereka happy-happy, senang-senang jalan-jalan. Saya mau katakan saudaraku, orang yang berlomba dalam kebaikan, tidak sibuk dengan apa yang orang lain perbuat, orang lain kerjakan. Tapi concern kita akan berfokus tentang apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Amin. Bisa dimengerti saudaraku tentang hal ini? Ubahlah energi yang membanding-bandingkan diri menjadi energi yang menyalurkan untuk melayani dan memberi. Saudaraku percayalah, waktu kita mau melakukan segala sesuatu ya dengan hati yang melayani dan memberi, menunjukkan kebaikan hati. Percayalah, hatimu akan limpah dengan sukacita dan damai sejahtera. Hatimu tidak akan dikurung, terikat dengan iri hati dan kepahitan. Karena kita hanya berfokus, kita hanya berkonsentrasi dengan apa yang bisa kita perbuat, dengan apa yang bisa kita berikan, dengan apa yang bisa kita kerjakan untuk orang lain. Amin. Dan yang terakhir saudaraku, yuk kita lihat ayat yang ke-6 dan ke-7. Bagaimana kita bisa mematahkan, kita bisa mengalahkan iri hati dan kepahitan. Yang ke-6 dan ayat yang ke-6 dan ke-7 bilang begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa
dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tidak lain dan tidak bukan, saudaraku. Iri hati dan kepahitan itu seringkali juga bersumber dari rasa khawatir, rasa takut akan hari depan, apa yang akan terjadi. Sebab itu ketika kita bisa mengalahkan, ketika kita bisa menghancurkan rasa khawatir kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang berkemenangan dari iri hati dan kepahitan. Oke, boleh lanjut saudaraku. Kekhawatiran membuka pintu iri hati, tetapi doa menutupnya dengan damai sejahtera. Firman Tuhan bilang, saudaraku, waktu hatimu mulai takut, hatimu mulai gentar tentang apa yang akan terjadi hari depan, engkau tidak perlu ada di dalam kepahitan atau kegentaran, tetapi datanglah di dalam doamu. Maka di dalam doa Allah akan memberikan damai sejahteranya, memelihara hati dan pikiran kita. Saya pernah jelaskan ini ya, bahwa damai sejahtera itu seperti para bodyguard, para pengawal yang menjaga hati dan pikiran kita. Ketika iblis menaburkan sesuatu, maka itu segera akan dihadrik, itu akan segera diusir keluar, pergi dari kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berdoa dan hati dan pikiran kita terpelihara dengan damai sejahtera dari Tuhan. Doa yang disertai ucapan syukur menjaga hati dan pikiran kita. Setiap kali iri hati atau cemas mulai muncul, ubahlah momen yang mendorong kita berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apapun yang terjadi, dunia gonjang-ganjing, dunia sedang tidak baik, dunia dalam segala kekacauannya, jangan khawatir. Jangan kita menjadi takut akan hari depan. Tetapi berdoalah. Percayalah ada Tuhan yang memelihara hati dan pikiran kita. Damai sejahteranya akan dilimpahkan buat kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang berkemenangan. Dan memelihara hati kita tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Yuk kita akan datang sama Tuhan, kita naikkan satu buah pujian. Katakan, Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan aku milikmu. Haleluya. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya engkau milikku dan ku milikmu. Kita beri bersama-sama. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan, biar
jadi seperti ku mau jadi, 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 ku mau jadi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan pagi hari ini firman-Mu sudah diperdengarkan buat kami. Kembali Tuhan mengingatkan penyakit hati ketika kami ada dalam keadaan yang jatuh. Ketika kami ada dalam keadaan yang tidak baik, seringkali iblis menaburkan sakit hati, yaitu iri hati, kebencian, bahkan kepahitan di dalam hidup ini. Mereka tuh hari ini firman-Mu mengingatkan kembali untuk kami senantiasa bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab sukacita itu menunjukkan bahwa kami adalah pribadi yang sehat di dalam hati kami. Kami tidak akan memberi ruang kepada iri hati, kebencian, kepahitan. Kami boleh menjaga hati kami dari iri hati. Kami tidak memberi kesempatan kepada penyakit hati ini. Kami tidak membanding-bandingkan diri kami dengan orang lain. Sebab kami tahu Tuhan baik, Tuhan senantiasa baik, memberikan yang terbaik buat setiap kami. Bahkan yang kedua, kami diajar untuk berlomba-lomba di dalam kebaikan, di dalam kemurahan hati. Sebab kami tahu kemurahan hati adalah obat yang manjur untuk mengobati luka hati. Supaya hati kami tidak pahit, hati kami tidak sakit, tidak lagi ada iri hati. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami supaya hati kami berfokus untuk mengerjakan kebaikan buat orang lain. Bukan tertuju kepada apa yang dikerjakan oleh orang lain. Mari Roh Kudus tolong kami supaya kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang melakukan kebaikan untuk terus melayani dan memberi kebaikan kepada banyak orang. Dan yang terakhir firman Tuhan ajar kepada kami untuk kami mengalahkan kekhawatiran, rasa takut tentang hari depan dengan cara berdoa. Sebab kami tahu ketika kami berdoa, maka damai sejahtera Allah akan memelihara hati dan pikiran kami. Mari Roh Kudus, Engkau tolong dan berkati setiap kami, biar hati kami boleh berkemenangan, hati kami boleh menjadi hati-hati yang sehat, sebab kami tahu Tuhan ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami terima berkat firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga Yesus menjadi rema dalam kehidupan kita dan kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kehidupan Bapak Gembala. Amin. Sebentar kita akan memberikan persembahan. Bisa juga melalui QR barcode dan juga ada kotak di depan. Kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan tempat yang maha tinggi. Tuhan yang telah memberkati kami dengan melimpah Tuhan. Sebentar Tuhan kami ingin bawa persembahan kami yang terbaik buat Tuhan. Tuhan pakai untuk memperluas kerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita angkat pujian.
selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, bagai Raja Wali, bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai biru, di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya persilakan. Shalom Jemaat GBI Katarizo. Warta Jemaat, tanggal 22 Maret tahun 2026. Bagi jemaat yang ingin melakukan persembahan ke bank, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GBI Katarizo atau melalui QR Code yang sudah disediakan. Ibadah terobosan doa dan puasa setiap hari Rabu pukul 19.30 malam di gereja. Info ibadah Komsel. Komsel Ebenezer, Komsel Gracia, Komsel Agape, tanggal 2, tanggal 3 April dan 27 Maret diliburkan. Komsel akan dimulai kembali minggu kedua di bulan April. Ibadah doa pagi via Zoom. Setiap hari Sabtu, pukul 5.30 pagi. Ibadah WBI. Ibadah tanggal 21 Maret dan tanggal 4 April diliburkan. Ibadah akan dimulai kembali tanggal 18 April. Ibadah kompak diadakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Maret, pukul 19 malam di gereja. Retreat kompak akan diadakan tanggal 3 sampai 4 April tahun 2026, lokasi di Pancawati. Untuk pendaftaran, silakan menghubungi Bapak Hendy dan Bapak David Kaban. Ibadah Katarizo Kids. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu, pukul 9.30 pagi di gereja. Mengundang anak-anak muda bertumbuh dan bergabung dalam komunitas ini. Ibadah KAG setiap hari Sabtu, pukul 18 di gereja. Ibadah KM2 diadakan 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu pukul 17. Tempat akan diinfokan via WA. Ibadah Raya Minggu GBI Katarizo diadakan 2 kali pada pukul 7 pagi dan pukul 9.30 pagi. Ibadah Raya 3 diinformasikan bahwa akan dilaksanakan ibadah raya 3 pukul 17 sore, akan dimulai akhir bulan Maret. Ikuti akun media sosial resmi Gereja GBI Katarizo untuk mendapatkan informasi seputar ibadah, pengumuman, dokumentasi, dan konten lainnya. Ibadah raya tanggal 29 Maret 2026. Firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Yulias Hodiono. Selamat ulang tahun kepada jemaat GBI Katarizo yang bertambah usia pada minggu ini. Ibu Diana Ellen, Ibu Mariani, panjang umur, sehat badannya dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Pemuridan Kingdom Value. Diinfokan, pertemuan tanggal 17 dan tanggal 24 Maret diliburkan. Bagi jemaat yang terpanggil melayani sebagai singer, usher, pemusik dan tim besuk, dapat mendaftar ke sekretariat. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kontak-kontak yang ada. Terima kasih untuk semua pelayan yang telah melayani. Demikian warta minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Iya, sekali lagi selamat ulang tahun buat Ibu Diana Ellen dan Ibu Mariani. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Iya, saudaraku, diinformasikan, mungkin nanti dipastikan saja bahwa ibadah raya ketiga ya kita akan mulai di minggu pertama April ya, di minggu pertama April, dan nanti kita akan
informasikan mengenai jamnya, jam 4 sore atau jam 5 sore, nanti kita akan pastikan setelah kita ada komunikasi dengan para pengurus yang lainnya ya. Oke, selamat buat rekan-rekan yang sedang berlibur juga, penuh sukacita, damai sejahtera Tuhan menyertai ya. Kasih karunia Tuhan menyertai juga dalam perjalanan pergi dan pulang, Tuhan yang melindungi. Oke, saya pikir pengumumannya tidak ada lagi, saudaraku. Kita akan akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan naikkan pujian di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan, pagi hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Dengan penuh sukacita kami membawa pujian, pengagungan, penyembahan kami bagi nama Tuhan. Dan kami pagi ini kembali boleh belajar firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan buat semua yang Tuhan sudah berikan bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat para pelayan-pelayan Tuhan yang penuh dengan dedikasi dan pengabdian, yang melayani dengan penuh sukacita di dalam rumah-Mu Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Kami percaya jerilah mereka di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kasih karunia Allah berlimpah-limpah memberkati hidup mereka. Bahkan kami percaya Tuhan, Engkau juga memberkati buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang berlibur tidak bersama dengan kami, dimanapun mereka berada dalam perjalanan mereka pergi dan pulang, bahkan seluruh harta benda kepemilikan mereka, Tuhan yang pagari, Tuhan yang lindungi dan jaga di dalam kasih dan berkat-Mu. Kami berdoa Tuhan, pagi hari dengan penuh sukacita juga buat saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan usianya dalam minggu ini. Kami mau berdoa buat Ibu Diana Ellen, juga buat Ibu Mariani yang Tuhan sudah tambahkan usianya 1 tahun lagi. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Mari Kau memberkati buat ibu-ibu muda ini Tuhan. Biar sungguh kehidupan mereka lebih lagi menjadi pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Lebih lagi mengasihi keluarganya. Dan Tuhan yang memakai kehidupannya jadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa Tuhan, apa yang menjadi harapan, kerinduannya, cita-citanya, masa depannya, Allah sumber segala berkat, melimpahkan berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan mereka. Bahkan kesehatan, pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan dilimpahkan dalam hidup mereka supaya senantiasa baik keadaan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami berdoa mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu juga Tuhan, buat kesempatan yang indah buat para pria akan mengadakan retret di Pancawati Bogor Tuhan pada tanggal 3 dan 4 April. Kami menyerahkan rencana ini dalam tangan kuasa Tuhan. Engkau yang memberkati komunitas pria Katarizo yang akan mengadakan retret. Tuhan memberkati para pelayan Tuhan, khususnya para pembicara yang akan berbicara di sana. Bahkan Tuhan memberkati dalam perjalanan kami pergi dan pulang. Bahkan Tuhan juga
memberkati segala sesuatu yang dipersiapkan panitia, khususnya Tuhan pendanaan yang dibutuhkan. Tuhan yang mengadakan dan menyediakannya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bawa gereja kami dalam pimpinan Roh Tuhan. Senantiasa Tuhan yang memimpin dan memberkati pekerjaan-Mu di tempat ini. GBI Katarizo boleh menjadi satu wadah yang besar yang Tuhan pakai untuk menjangkau banyak jiwa di kota Tangerang ini, di Cipondo, di Batu Ceper, di Polis Gaga ini Tuhan. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Kau memberkati juga buat bangsa negara kami Indonesia di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami memohon anugerah-Mu dan berkat-Mu biar Indonesia tetap survive, tetap dalam keadaan baik dalam segala bidang. Khususnya Tuhan dalam bidang ekonomi di tengah-tengah carut-marut perekonomian dunia. Kami mohon berkat-Mu Tuhan supaya tetap Indonesia dapat bertahan dan dapat berjalan dengan baik. Karena itu berkati, urapi dengan hati yang takut akan Tuhan buat pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, jajaran para menteri, bahkan seluruh jajaran ke bawahnya. Seluruh pemerintahan-pemerintahan di daerah-daerah, berikan kepada mereka hati yang takut akan Tuhan. Hati yang bijaksana, yang bekerja untuk membawa sejahtera bagi rakyat ini. Kami berdoa Tuhan, mari Kau memberkati dunia ini Tuhan di tengah-tengah peperangan yang sampai hari ini belum juga terselesaikan. Kami berdoa biar shalom, damai sejahtera Tuhan turun atas dunia ini. Tuhan kami berdoa, hentikan peperangan ini. Kendalikan semua para pemimpin-pemimpin negara besar untuk mereka bersikap membawa perdamaian bagi dunia ini. Kami mohonkan Tuhan buat perdamaian dunia ini supaya tercipta dan terjaga di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu yang menyertai kehidupan kami. Kami percaya apa yang menjadi usaha, pekerjaan, bisnis, profesi, pelayanan, studi pendidikan kami, apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami usahakan, yang kami lakukan untuk menghasilkan, yang kami kerjakan dalam kebenaran firman-Mu, maka tangan Allah ada di atasnya. Tuhan buat segala apa yang kami kerjakan jadi berhasil dan jadi beruntung. Tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat-berkat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Jemaat-Mu di GBI Katarizo tidak hidup kesusahan, tidak hidup kekurangan. Semua diberkati dengan berlimpah-limpah. Kami berdoa Tuhan, mari Engkau memberkati rumah tangga anak-anak-Mu Tuhan. Limpah damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu. Kebahagiaan di tengah-tengah keluarga jemaat-Mu. Bahkan keluarga-keluarga yang merindukan akan keturunan. Tuhan bukakan berkat-Mu, kandungan mereka diberkati oleh Tuhan. Dengan keturunan-keturunan ilahi yang datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Biar sebentar kami akan pulang membawa berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkatan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang. Semua kita yang percaya diberkati bersama-sama kita katakan amin.